kita mesti gini. Kamu ini mencari identitas. Tahu identitas enggak? Tahu ya semua ya. Nah, enggak usah terangin. Mencari identitas kamu. Saya ini mau dipakai Tuhan itu buat apa? Nah, jangan nanti gini. Kalau Pak Damaris datang, wah kayak Pak Damaris. Nanti kalau Pak siapa? Hah? Yeremia kayak Pak Yeremia. Nanti kalau Pak Yusa lah repot nanti. Tidak ada duplikat fotokopi itu tidak ada. Tapi yang penting bagi kamu, apa Tuhan mau punya maksud terhadap diri saya? Betul? Mau tak? Nah, kalau kamu punya metode bahwa kamu mau dipakai Tuhan, apapun Tuhan yang kehendaki, pasti kamu akan mendapatkan. Kamu akan tahu bahwa Tuhan punya maksud di dalam diri kamu bagaimana. Itu yang penting toh. Nah, sekarang saya tanya. Lah kalau kamu dipakai ini sistem pemerintahan umpamanya ya. Nanti gambarannya itu sistem pemerintahan. Kerajaan surga itu ada rajanya enggak? Ya ada ya dah. Lah namanya kerajaan. Lah kerajaan itu kalau tidak ada rajanya ada perdana menterinya enggak? Ya ada. Ah, terus ada menteri-menterinya enggak? Ada. Nah itu. Nah mukanya di dalam pemerintahan ini ada rajanya ya, presidennya, terus perdana menterinya. Dan di dalam kerajaan Allah surga juga ada. Ada yang jadi rakyat, ya. Ada yang jadi urut-urutannya itu ada. Nah, sekarang kalau kamu jadi rakyat kecil mau nggak? Hah? Mau nggak? Benar loh. Nah, makanya itu padahal Tuhan Yesus bilang apa? Segala perkara bisa terjadi kalau orang itu beriman. Lah imanmu kayak apa? Nah, kalau kamu berdoanya begini, Tuhan jadikan aku pelita yang kecil saja. Ya kamu nanti jadi pelitanya yang kecil. Lah kalau pelita kecil itu buat apa? Loh, buat apa? Ya buat kamu sendiri dah. Lah pelitanya kecil tuh. Ruangan satu ruangan tidak cukup. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kamu terang dunia. Lah kok terang dunia sama terang matahari terang mana? Terang dunia. Sebab matahari itu kalau ngasih terang cuma separuh dunia toh. Sekarang sini gelap, di bawah kan terang. Di bawah dunia maksud saya. Iya enggak? Loh bener enggak? Ini mataharinya di sini, yang terangan yang sebelah sini. Yang sini kan gelap. Yesus berkata, kamu terang setengah dunia. Enggak. Terang di dalam rumah tanggamu. Enggak. Kamu terang dunia. Jadi kamu lebih besar daripada matahari. Tapi kalau berdoa, Tuhan jadikan aku lilin yang kecil aja. Benar enggak? Kerap kali berdoa begitu tak? Karena apa? Rendah diri. Rendah diri itu bukan rendah hati. Rendah diri itu karena apa? Takut. Kalau rendah hati ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada motif yang lain. Ini penting. Nah, maka dari itu saya tanya, lah kamu ini mau jadi apa? Nah, dia bilang mau jadi patih katanya. Kamu mau jadi gubernurnya? Mau? Mau. Ya kalau udah kuat. Halo. Barusan diangkat, dilihat wah sudah kapabel anak ini. Semangat sih gede, tapi iman tidak ada. Tidak jadi. Paling-paling jadi hansip. Mau dah? Loh, mungkin jadi tukang parkir. Ini soal yang kenyataan. Nah, kita belajar, benar ya? Setiap
manusia, anak-anak di sini harus tanya, Tuhan, Engkau mau aku tuh jadi apa? Harus kenal identitasnya. Jangan nanti hamba Tuhan bilang begini, aku niru dia. Tidak bisa. Jangan niru-niru. Nah, nanti kita belajar, kenapa kok hamba Tuhan itu Damaris kok begitu, Pak Yusa kok begini. Coba bedanya begini, coba saya kasih. Ada satu hamba Tuhan mengatakan begini, selama kamu mampu, lakukan apa saja yang kamu mampu. Ya, tidak. Lalu yang satu mengatakan, amanat Tuhan Yesus bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Jadi kamu harus jadi apa? Saksi. Nah, ini di sini kita belajar ya. Dasar. Sebab Tuhan mengatakan kamu harus kenal dasar-dasarnya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Rom pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, kemudian siapkan 1 Korintus pasal 12 juga ayat 27, 28 sampai 30. Atau 31 lah ya. Siapkan ya. Nanti kita baca. Sudah? Sudah belum? Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Udah ya? Yuk kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bicara ya. Dalam ayat Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau Anda sekalian mau mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan, yang penting adalah bahwa kamu harus benar-benar mempersembahkan hidupmu itu di dalam kekudusan dan kesucian yang daripada Allah. Sebab Allah itu suci dan kudus. Kalau kamu tidak mempersembahkannya di dalam kudus dan suci, kamu tidak akan berkenan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah dengan baharuan budimu, sehingga dapat kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ini saudara-saudara, jalannya untuk mengenal kehendak Allah, yaitu harus kamu hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Karena kalau kamu tidak kudus, kamu tidak akan menjadi peka. Kamu harus kudus dan suci, kemudian harus peka. Kalau kamu tidak kudus dan suci, kamu tidak bisa peka. Ini contohnya, siapa yang sudah dapat karunia, itu Roh Kudus sudah jelas dia memberikan karunia-karunia. Sekarang kita perhatikan, untuk kita dapat mengerti kehendak Allah, kita harus berkenan di dalam hidup dengan Allah. Ngerti? Nah, sekarang contohnya begini. Kalau anak itu masih bayi, adikmu masih kecil, kamu bisa ajak ngomong enggak? Hah? Belum bisa, dia belum bisa ngomong. Bisa diajak ngomong enggak? Enggak tahu dah. Nah, kamu bicara apa saja dia tahu enggak? Enggak tahu. Tetapi jikalau dia nanti tumbuh menjadi agak besar, kamu ajak bicara tahu. Jadi jangan kamu mengatakan gini, Om, Allah kan maha kuasa. Dia harus mengerti saya dong, Om. Saya untuk mengerti dia tidak bisa. Lah kamu jadi bayi terus, tidak pernah jadi dewasa. Mengapa? Karena kamu hanya mau memperalat Allah. Kamu hanya ingin Allah jadi apa? Mesin komputer. Zaman sekarang di Amerika, anak-anak muda mulai berontak. Karena dia melihat bahwa semua dikendalikan oleh komputer, sampai jodoh dikendalikan komputer. Loh bener loh. Kalau di Kanada itu adik saya ke sana, dia mengatakan, kalau kamu mau cari jodoh itu gampang. Kamu masukkan dalam komputer data-data kamu. Kamu punya tinggi berapa, kamu punya rambut apa, kamu punya sifat apa, kamu punya kesenangan apa, kamu tidak senang apa, data kamu masukkan, tulis. Setelah itu masukkan dalam mesin, geledek, pencet, tak 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 tak, keluar. Jodohmu orang yang namanya ini. Begitu. Sebab apa? Di dalam komputer itu ada orang-orang yang memberikan dirinya untuk mencari jodoh. Dengan data-datanya dimasukkan, tunggu. Yang lain dengan data-datanya masukkan, cari. Kalau sudah ada jodohnya di situ ada. Kletek keluar. Nah, ya dah. Semua itu senangnya di situ. Dengan mesin. Padahal data-data itu bisa cocok dengan hati enggak? Belum tentu. Karena kamu tidak mengerti.
Contohnya begini. Ada salah satu pengalaman dan kenyataan. Ada dua orang yang saling mengasihi. Dia sangat mengasihi. Dia bilang, wah saya paling cocok sama dia. Lalu orang tuanya bilang gini, ya sudah, baik kok. Saya senang punya mantu dia senang punya mantu saya. Sudah cocok segala-galanya. Lalu berdoa. Nah, ada seorang hamba Tuhan berdoa. Lalu Tuhan mengatakan, itu bukan jodohnya. Wah, hamba Tuhan itu apa-apaan. Untungnya hamba Tuhan ini saudaranya sendiri. Jadi tidak mau main-main. Lalu pada waktu itu, dia mengatakan, Tuhan mengatakan, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendakmu. Orang ini ngotot. Cocok segala-galanya. Akhirnya dia menikah. Lalu Tuhan mengatakan, kalau itu kamu paksakan, boleh. Asalkan kamu kuat tahan pencobaan dan godaan 3 tahun lamanya. Setiap tindakan manusia di luar kehendak Tuhan, Tuhan akan mengizinkan. Tetapi kalau seizin Tuhan, maka hal itu membawa akibat yang kamu harus tanggung risiko. Kalau kehendak Tuhan itu berbeda. Kamu bisa membedakan antara kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Bisa? Mengerti enggak? Mengerti enggak? Belum. Kalau kehendak Tuhan itu begini. Tuhan yang menghendaki, kamu pelaksananya. Kamu sudah dilihat Tuhan enggak? Kalau kamu sanggup yang diberikan Tuhan. Pasti Tuhan lihat. Kalau kehendak Tuhan, kamu pasti sanggup. Karena Tuhan mau pakai kamu menurut keberadaanmu. Tetapi kalau seizin Tuhan, belum tentu. Kamu maksa Tuhan, karena Tuhan kasih, kamu diberi. Tetapi pemaksaan itu membawa akibat penderitaan, pencobaan. Pada waktu itu, orang ini ngotot. Ini seizin atau kehendak Tuhan? Seizin Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu kuat 3 tahun, kamu akan bisa kuat terus. Oke. Mereka ngotot menikah. Setelah menikah, hanya kuat berapa? 6 bulan. Kamu tahu, kenapa kok tidak kuat? Wong cocok segala-galanya. Yang tidak kuat apa? Yang kamu belum tahu. Yaitu apa? Seks. Yang satu panas, yang satu dingin. Nempel, bledok. Nah, ngerti? Kamu anak-anak muda kan tidak tahu. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan kalau jatuh cinta boleh. Tapi tidak boleh main-main nafsu. Dan kamu belum tahu perkara itu. Yang tahu siapa? Tuhan. Apa yang ada di dalam dirimu, Dia yang tahu. Jadi segala sesuatu minta supaya kehendak Dia yang jadi, bukan seizin Dia. Dan kehendak kamu yang jadi. Itu bahaya. Maka untuk mengetahui kehendak Allah, harus ada kesucian dan kekudusan. Harus kamu menjadi dewasa. Tidak boleh untuk menjadi bayi terus. Maka Allah mendidik kamu untuk menjadi dewasa. Setelah kamu dewasa, kamu akan mengerti kehendak daripada Allah. Nah, setelah itu kita akan cari. Ada beberapa golongan hamba-hamba Tuhan. Lah engkau berada di tempat yang mana? Ini yang penting. Tuhan, apa yang engkau kehendaki dalam diriku untuk jadi hambamu? Ini yang pokok. Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Paulus, Yesus adalah, kamu semua adalah anggota tubuh. Kita hanya bagian kecil. Coba saudara perhatikan. Kalau anggota tubuh kaki saya yang selalu menanggung beban berat tubuh saya, dia protes. Dia kepengennya jadi hidung. Bagaimana? Siapa yang mau jadi telapak kaki? Kita nanggung beban terus.
Kalau dia protes, kita tidak bisa jalan kemana-mana. Demikian juga, kamu mau dipakai Tuhan sesuai dengan karunia iman yang diberikan kepadamu. Iman itu karunia atau kamu bisa sendiri? Karunia. Firman Tuhan berkata, kamu harus berpikir dan memikirkan sesuai dengan karunia iman yang diberikan kepada kamu. Ngerti? Lalu Tuhan Yesus berkata, segala perkara bisa terjadi bagi orang yang beriman. Ya toh? Lah, itu bertentangan enggak? Tidak. Karena kamu diberikan iman, imanmu segini, ya segala perkara bisa jadi dengan iman yang segini bagi kamu. Tapi bagi orang lain imannya segini, dia juga bisa membuat lebih besar. Tapi jangan kamu iri. Sekarang kita perhatiin. Yang pertama-tama, siapa? Tingkatan kerajaan Allah nanti yang pertama-tama apa? Loh, nggak baca toh? Yang pertama-tama apa? Rasul. Rasul itu jumlahnya banyak enggak? Hah? Hah? Sedikit. Rasul-rasul Tuhan jumlahnya berapa? 12 untuk bangsa apa? Israel. Satu suku satu. Itu tuh raja-raja mudanya. Nah, kalau raja mudanya itu banyak nanti kan bingung. Tidak ada yang jadi rakyat. Rasulnya itu sedikit. Kemudian nabi yang kedua. Yang ketiga pengajar. Selanjutnya mereka hanya yang mendapat karunia-karunia. Nah, ini soalnya. Setiap anak Tuhan pasti nanti dapat mencari identitasnya. Kamu sebagai apa? Kalau kamu dengan tulus hati mencari identitas yang sungguh dengan Tuhan, kamu rendah hati di hadapan Allah, maka kamu akan mengenal kamu sebagai apa. Kalau kamu tidak diangkat Tuhan sebagai rasul, kamu mau jadi rasul, dan kamu tidak diberi iman sebesar imannya seorang rasul, bagaimana kamu dapat mengangkat hal itu? Contohnya begini. Untuk menjadi seorang rasul, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Hampir semua rasul-rasul Tuhan matinya syahid semua. Kamu tahu Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, matinya bagaimana? Hah? Kelaparan. Dan sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, mengapa kok dia dibuang ke Pulau Patmos? Dia digoreng. Siapa yang sanggup? Dimasukkan dalam kawah, isinya minyak, dan kamu dicemplungin semua seperti ayam goreng. Yohanes sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia digoreng di dalam minyak yang mendidih. Yohanes ditangkap, dimasukkan blung, tapi ternyata tidak bisa mati. Karena tidak bisa mati, Yohanes dibuang di Pulau Patmos dan tidak diberi makan dan minum. Dan di sana dia melihat kedatangan Tuhannya. Setelah semua digenapi baru dia mati. Saudara tahu? Saudara sanggup tidak menderita seperti dia? Ini soalnya. Maka dari itu cari identitasmu. Aku sebagai apa Tuhan? Saya sedia, jangan iri. Kalau dia sebagai hamba Tuhan diangkat tinggi-tinggi, pasti dia punya iman sebesar itu. Tapi berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh?
Firman Tuhan berkata, aku menyembuhkan orang dengan namamu Tuhan. Aku mengajar dengan namamu Tuhan. Aku membuat mujizat dengan namamu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Karena mereka pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara ingat, jangan melihat pribadi manusia hamba-hamba Tuhan. Jangan melihat pribadi teman-temanmu. Kalau pimpinan-pimpinan persekutuan ini yang mimpin kamu, kamu kira dia itu lebih suci daripada kamu? Enggak. Justru dia jadi pimpinan, justru di situ gangguan iblis lebih besar dan lebih mudah jatuh dalam pencobaan dan penggodaan. Saya sendiri pernah ngalami. Waktu saya masih mahasiswa, saya pimpinan sekolah minggu. Saya dididik Tuhan untuk berjalan dengan Tuhan karena Tuhan mempunyai rencana di dalam diri saya. Saya sudah tahu saya sebagai apa. Identitas saya sudah saya kenal. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberitahu saya. Sekarang kalau rasul-rasul itu adalah suatu pimpinan secara umum. Dia umpamanya di sini itu gubernur. Sekarang kalau gubernur itu dia punya mandat sudah rutin enggak? Mengerjakan pekerjaannya rutin apa? Setiap kali tanya presiden. Setiap kali tanya presiden apa dia? Tanya enggak? Tidak. Ya toh? Dia sudah ada wewenang yang diberikan oleh presiden dari sini ke sini. Dan itu dijalankan dengan rutin atas nama presiden dan pemerintah. Demikian juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk mandat Alkitab ini dia pegang. Dan dia pokoknya dia mengabarkan Injil kemana saja berdasarkan isi Alkitab. Saya dapat mandat dari Tuhan sesuai dengan isi Alkitab. Dan dia pergi. Dia tidak usah tanya-tanya Tuhan. Dia berjalan saja. Tapi ada risikonya enggak? Orang-orang seperti ini ada. Mengapa? Semua jabatan ada risikonya. Umpamanya orang yang diberi karunia ini, diberi hak ini, iman untuk menjadi pengabar Injil dan berdasarkan isi Alkitab, dia menerima isi Alkitab sebagai mandat yang rutin dia kerjakan. Kadang-kadang dia juga mengalami hambatan-hambatan. Pernah terjadi teman saya